Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah sidang Id Masjid Mutiara Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan kami selaku panitia ingin menyampaikan yang paling utama, maaf ada terlewat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan hidayahnya hingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid, bukan di masjid ya, apa namanya? Sebentar. Di jalan, di lingkungan Masjid Mutiara Hikmah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat, berjuta-juta nikmat yang tidak akan bisa kita hitung. Mudah-mudahan dengan kehadirannya kita di lingkungan Masjid Mutiara Hikmah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku panitia Ramadan 1445 Hijriah ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama Ramadan. Yang pertama yang saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan dari panitia. Dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun tentu saja tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan pihak terkait yang bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama Ramadan. Tanpa kerja keras dan semangat kebersamaan dari seluruh anggota panitia, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses seperti yang kita saksikan hari ini. Mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui dalam 29 hari melaksanakan, mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah banyak membantu dari segi pembiayaan sehingga alhamdulillah semua kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan dari apa yang diberikan dari jamaah sekalian menjadikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Berikut laporan kegiatan yang sudah kami laksanakan, diantaranya yang pertama Tarhib Ramadan yang dilaksanakan di tanggal 24 Februari 2024. Yang kedua, Taraweh yang 29 hari sudah kita laksanakan. Iftar bersama dari tanggal 1 sampai dengan 29 Ramadan. Yang keempat, sahur bersama selama 10 hari terakhir. Yang kelima,
iktikaf selama 10 hari terakhir beserta salat qiyamul lail. Yang keenam, alhamdulillah santunan anak yatim yang sudah dilaksanakan di tanggal 31 Maret 2024 berjumlah 150 anak dan ditambah pembimbing 20 orang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, kegiatan untuk santunan khodimat yang dikelola oleh ibu-ibu jamaah Qurrata Ayun dan para donatur dilaksanakan di tanggal 2 April 2024 dengan jumlah 190 orang, diantaranya ART 168 orang, B petugas kebersihan 15 orang, petugas keamanan 7 orang. Kami ucapkan kepada seluruh para donatur dan ibu-ibu jamaah Majelis Qurrata Ayun mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Yang kedelapan, kegiatan learning camp dilaksanakan di tanggal 30 dan 31 di lapangan RW 23 yang diikuti oleh para pemuda komplek Pondok Mutiara. Yang kesembilan, kegiatan sanlat selama 2 pekan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Yang kesepuluh, kegiatan iktikaf anak-anak selama 10 hari terakhir. Yang kesebelas, kegiatan penerimaan zakat mal, fidyah, sedekah dan zakat fitrah. Yang kami akan laporkan tentang zakat fitrah. Di sini. Dan maaf ada kelewat. Ada anak kegiatan iftar selama 29 hari yang masuk. Alhamdulillah berjumlah 39.215.000. Keluar pembiayaan 44.300.000. Donatur Ramadan yang masuk alhamdulillah dana mencapai 133.043.500. Pengeluaran berjumlah 131.757.900. Saldo akhir 1.285.600. Kami informasikan penerimaan zakat fitrah berjumlah 31.240.000, penerimaan fidyah 2.450.000, penerimaan zakat mal 21.965.000, penerimaan infak sedekah 11.881.000. Jumlah total penerimaan 67.536.000 dan ditambah 511 kg beras. Penyaluran berupa uang berjumlah 41.986.000. Kelompok mustahik kelompok mustahik zakat fitrah dan fidyah alhamdulillah sudah kami salurkan dari keluarga RW 9 dan RW 16 dan beberapa yayasan yang mengajukan mulai proposal, anak yatim di lingkungan RW 23, kaum duafa, terus tim keamanan RW 23 dan petugas sampah dan marbot Mutiara Hikmah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebagian laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Ramadan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum.
Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وهو أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث يقول تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Aidin wa aidat jami'ah rahimakumullah. Tidak ada kata-kata yang paling pantas kita ungkapkan pada pagi hari ini, pada hari raya Idul Fitri, di mana kita telah mengawalinya dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil. Kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan yang paling pantas kita sampaikan oleh kita sampaikan pada pagi hari ini, kecuali ungkapan itu adalah ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Aidin wa aidat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan yang menjadi dalil tentang hal itu, jamaah rahimakumullah, adalah sebuah hadis yang diterima dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, di mana diceritakan di dalam hadis itu bahwasanya ada dua orang laki-laki dari suku Qudha'ah yang masuk Islam. Kemudian setelah mereka masuk Islam, mereka hijrah ke kota Madinah. Mereka tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya datanglah panggilan jihad untuk membela agama Allah. Keduanya pergi ke medan jihad untuk membela agama Allah, dan qadarullah, Allah menakdirkan salah seorang di antara mereka mati syahid dan yang satu lagi hidup setelah temannya syahid tadi, dan hidupnya setahun lamanya setelah kematian temannya yang mati syahid. Jamaah rahimakumullah, sahabat Thalhah bin Ubaidillah bermimpi tentang dua orang yang masuk Islam ini. Kemudian yang satu syahid dan yang satu lagi masih hidup. Di dalam mimpinya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah berada di depan pintu surga. Tiba-tiba keluarlah dari pintu surga itu. Kemudian dia mempersilahkan orang yang pertama kali masuk surga, ternyata bukan orang yang mati syahid, tapi orang yang masih hidup setahun setelah temannya mati syahid itu. Kemudian setelah membawanya masuk ke surga, kemudian keluar lagi, barulah orang yang mati syahid itu dijemputnya untuk masuk ke surga. Kemudian dia balik lagi dan berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah dalam mimpinya, kamu belum saatnya, kamu harus kembali, karena kamu belum saatnya untuk masuk ke surga ini. Jamaah rahimakumullah, mimpi sahabat Thalhah bin Ubaidillah inilah yang membuat dirinya dan para sahabat-sahabat lainnya merasa takjub. Kok bisa orang yang meninggal ya dalam keadaan biasa-biasa saja, ya, dia dipanggil duluan masuk ke surga, dan ternyata dia melebihi atau lebih utama dibandingkan orang yang mati syahid yang baru dipanggil duluan setelah dirinya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Bukankah orang yang dipanggil duluan masuk ke surga ini, dia masih hidup setelah saudaranya yang syahid itu, dan dia hidup setahun lamanya? Maka para sahabat menjawab waktu itu, bala ya Rasulullah. Ya, dia masih hidup setahun setelah temannya mati syahid itu.
Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adraka Ramadan. Yang menjadi keutamaan dia dipanggil duluan masuk ke surga adalah karena dia telah mendapatkan bulan Ramadan. Dia telah mendapatkan bulan Ramadan, kemudian fasamahu. Dia saum di bulan Ramadan itu. Kemudian fasalla kadza wa kadza wa kadza. Dan dia salat mengisi hari-harinya setahun itu dengan banyak sujud, banyak salat, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan sebab dia lebih utama dibandingkan orang yang mati syahid. Dan jarak antara dia dengan orang yang mati syahid itu adalah bainas samai wal ard, bagaikan langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, ini tentunya harus menjadi motivasi bagi kita. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa masuk bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita bisa mengisinya dengan ibadah saum, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, salat tarawih, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka berbahagialah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, inilah yang bisa menghantarkan kita semua masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata memang luar biasa jamaah rahimakumullah. Jangan anggap enteng yang namanya ibadah saum yang kita lakukan. Tilawah Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-saumu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran atau saum dan Al-Quran yang kita baca itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, bagi hamba pada hari kiamat. Saum yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, nanti akan menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat. Di dalam hadis itu jamaah rahimakumullah disebutkan, yaqulus saum. Saum akan berkata nanti Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Apa kata saum? Mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat. Aku telah mencegah orang ini dari makanan dan syahwat. Maka ya Allah, wahai Tuhanku, fasyaffi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepada orang ini. Yaqulul Quran, Al-Quran juga akan berbicara jamaah rahimakumullah. Al-Quran akan berbicara, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku telah mencegah orang ini ya Allah untuk tidur pada malam hari. Fasyaffi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang ini. Subhanallah. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Dan itulah yang menjadi penyebab tadi. Kenapa sahabat yang meninggalnya biasa-biasa saja, tapi dia bisa mengungguli orang yang mati syahid. Karena tadi dia mendapatkan bulan Ramadan. Dia mengisi bulan Ramadan itu dengan saum Ramadan. Dan ibadah-ibadah yang lainnya selama setahun lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun jamaah rahimakumullah, jangan dulu kita merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Jangan kita merasa sudah selesai ketika sudah menyelesaikan dan meninggalkan bulan suci Ramadan. Karena ternyata tolak ukur keberhasilan seseorang itu sukses di bulan Ramadan adalah apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Masih terngiang-ngiang di telinga kita para mubaligh, para penceramah, para ustadz menyampaikan, mengutip apa yang pernah dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah naik di atas mimbar, kemudian tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ketika beliau turun dari mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengatakan amin 3 kali ketika berada di atas mimbar itu? Jamaah rahimakumullah,
Ternyata salah satu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan kita. Berkaitan dengan kita yang telah melaksanakan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Waktu aku di atas mimbar, datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan 3 hal dan aku aminkan. Di antaranya adalah syakiya abdun, kata malaikat Jibril. Syakiya abdun, celaka seorang hamba. Syakiya abdun, celaka seorang hamba. Syakiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadan. Dia mendapatkan bulan suci Ramadan. Fansalakha fihi. Kemudian dia meninggalkan bulan suci Ramadan itu. Tapi falam yughfarlah. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, pantas kalau Aisyah radhiyallahu anha senantiasa mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika aku mendapatkan Lailatul Qadar itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, katakan olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Jamaah rahimakumullah, aidin wa aidat. Inilah yang pertama kali harus kita pikirkan ketika kita telah menyelesaikan bulan suci Ramadan, telah merasakan kenikmatan berada di bulan Ramadan itu. Mari kita introspeksi diri, apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, salah satu tolak ukur ketika kita sudah menyelesaikan saum di bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwa tujuan diwajibkannya saum Ramadan adalah dalam rangka membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka untuk mengukur apakah ketakwaan itu sudah ada pada diri kita atau belum, maka yang pertama adalah, sudahkah kita siap menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan saudara-saudara kita atau belum? Sudahkah kita mampu menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan saudara kita atau belum? Karena ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, ya. Di surat Ali Imran yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anin nas, yaitu tatkala kita mampu memaafkan kesalahan manusia, kesalahan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan yang luar biasa. Beliau dicaci maki, dihina, dilempari sampai seluruh wajahnya berdarah-darah, dan itu terjadi setelah tahun duka cita, Amul Huzni, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh pamannya Abu Talib dan ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah. Maka tahun itu menjadi tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang luar biasa sehingga terbersit di dalam hati atau benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku harus pergi ke Taif. Aku harus pergi ke Taif karena di sana ada kerabat-kerabatku. Ada orang-orang yang insya Allah akan mendukung dakwahku. Pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Namun apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Bukan disambut, bukan dibahagiakan, bukan dihormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau dilempari,
Bahkan seluruh anak-anak kecil yang ada di Taif pun ikut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat termasuk malaikat gunung pun menawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengazab, menyiksa penduduk Taif. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menjadi pemaaf, menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya padahal telah berbuat sesuatu yang luar biasa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Tidak perlu engkau mengazab penduduk Taif. Kenapa? Kita doakan saja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk penduduk Taif ini karena mereka kaum yang tidak tahu ya Allah. Mudah-mudahan saja. Asallahu ayyukhrija min aslabihim qaumun ya'budunallah. Mudah-mudahan saja lahir nanti dari generasi ini nanti kaum yang akan menyembah Allah, yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mari kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selama ini belum merasakan penderitaan sebagaimana penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak dari saudara kita, dari tetangga kita, teman-teman kita, maka di hari ini marilah kita menjadi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua yang ingin khatib sampaikan adalah untuk mengukur ketakwaan kita. Sudahkah kita mampu menjadi orang yang bertakwa itu atau belum? Yang kedua adalah sudahkah kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mampu menjadi orang yang tangannya di atas? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sudahkah kita peduli kepada saudara-saudara kita? Bukan hanya yang ada di sekitar kita, tapi juga saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Yang sedang terzolimi, yang sedang dijajah, termasuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, Palestina, yang mereka mungkin sekarang ini sedang melaksanakan Idul Fitri, tapi tidak sebahagia kiat kita. Karena rumah-rumah mereka telah porak-poranda. Jamaah rahimakumullah. Supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa itu, marilah kita menjadi orang yang peduli terhadap saudara kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang senang membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan mudah-mudahan itu pula yang akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik yang terjadi di masa hidupnya seorang ulama namanya Abdullah ibnul Mubarak. Bagaimana kisah ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Diceritakan oleh ulama tadi Abdullah ibnul Mubarak ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji di Baitullah, karena kecapean beliau pun beristirahat di sekitar Baitullah. Kemudian beliau bermimpi dan dalam mimpinya terdengar percakapan dua malaikat. Percakapan dua malaikat itu adalah katanya, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Maka yang satunya menjawab, kurang lebih 600.000 atau 700.000 orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan yang satunya lagi mengatakan, ternyata semua yang melaksanakan ibadah haji tahun ini tidak diterima ibadah hajinya, kecuali seseorang yang namanya Muhammad atau Abdullah ibnul Muwafaq, seorang tukang sepatu yang tinggal di Damaskus. Itu mimpi atau percakapan malaikat yang didengar oleh Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian ketika beliau terbangun,
Beliau pun menangis karena berarti haji yang dia lakukan juga termasuk yang ditolak hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima cuma satu orang saja pada tahun itu. Akhirnya Abdullah ibnu Mubarak pun pergi ke Damaskus mencari gerangan, adakah tukang sol sepatu yang namanya Abdullah ibnu Muwaffaq itu atau Muhammad bin Muwaffaq itu. Ditanyai satu persatu penduduk daerah itu, akhirnya ditunjukkanlah kepada seorang tukang sol sepatu, dan ketika sudah berhadap-hadapan, Abdullah ibnu Mubarak pun bertanya, gerangan apa yang menyebabkan aku bermimpi dan katanya yang diterima ibadah hajinya tahun ini cuma engkau wahai Muwaffaq. Kemudian tukang sol sepatu ini mengatakan, aku ini sudah bercita-cita ingin melaksanakan ibadah haji. Sudah lama aku menabung dan terkumpullah dana atau uang kurang lebih 300 dirham atau 500 dirham. Dan itu cukup bagiku untuk melaksanakan ibadah haji. Namun jamaah rahimakumullah, apa katanya? Pada waktu itu istriku sedang hamil. Dia ngidam dan istriku mencium bau masakan tetangga sebelah dan ingin mencicipi makanan yang dimasak oleh tetangga sebelah itu. Akhirnya aku pun pergi ke tetangga sebelah itu. Ternyata aku dapatkan seorang nenek-nenek yang sedang memasak sesuatu dan dikelilingi oleh anak cucunya atau anaknya atau cucunya yang sedang kelaparan. Kemudian aku berkata kepada si nenek, "Nek, berikan sedikit saja makanan ini untuk istriku yang sedang hamil. Dia ingin mencicipi makananmu, Nek." Tapi apa jawaban si nenek itu? "Wahai saudaraku, sesungguhnya makanan ini halal bagi kami dan haram bagi engkau. Makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi engkau. Kenapa? Karena yang aku masak ini adalah daging dari bangkai yang aku ambil kemudian aku masak untuk supaya anak-anakku atau cucu-cucuku tidak kelaparan. Tapi ini haram bagi engkau." Menangislah tukang sol sepatu yang bernama Muhammad atau Abdullah bin Muwaffaq ini. Kemudian akhirnya beliau pulang dan diambilnya tabungan dia yang sebanyak 300 atau 500 dirham itu, yang tadinya dia simpan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Kemudian dia belikan makanan, kemudian dia bawa kepada si nenek tadi dan diberikannya. Jamaah rahimakumullah, dan dari kisah ini katanya adalah ketika ibadah haji tukang sol sepatu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi berkah. Akhirnya seluruh jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang menarik jamaah rahimakumullah, yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan selesai, kita pun mampu menjadi orang-orang yang dermawan, mampu menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Dan akhirnya insya Allah predikat takwa itu ada dalam diri kita semuanya, insya Allah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan memberikan manfaat khususnya bagi khatib yang menyampaikan dan umumnya bagi kita yang hadir pada kesempatan ini. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semuanya. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Sami'un Alim, Engkau maha mendengar, ya Allah. Engkau maha menatap, ya Rabb. Selama ini kami telah banyak berbuat zalim terhadap diri-diri kami, ya Allah. Banyak dosa, kesalahan yang kami perbuat, ya Allah. Banyak kemaksiatan yang kami lakukan, ya Rabb. Ampuni dosa kesalahan kami, ya Rabbana. Faghfir lana dzunubana. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami, ya Rabb. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya Rabb. Ampuni dosa kesalahan kami sebagai suami terhadap istri-istri kami, ya Rabb. Ampuni dosa kesalahan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami. Ampuni dosa kesalahan kami terhadap orang tua kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kesalahan kami, ya Rabb. Ampuni kesalahan ayah, ibu, bapak kami yang masih hidup maupun yang telah tiada, ya Rabb. Doa kami untuk ayah-ayah kami yang mungkin hari ini kami tidak akan dapat lagi menjumpai mereka, ya Allah. Terimalah iman Islamnya. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Luaskan alam kuburnya, ya Allah. Terangi alam barzahnya, ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak bersama mereka di dalam jannah-Mu, ya Allah. Untuk ayah ibu bapak kami yang masih hidup, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membalas jasa-jasa mereka, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membahagiakan mereka di usianya yang sudah lanjut, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa mereka bahagia, ya Allah. Karena mereka lah, ya Allah, kami bisa seperti sekarang ini, ya Rabbana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan saudara-saudara kami, ya Allah. Yang seiman, seakidah dengan kami, ya Allah. Saudara-saudara kandung kami, ya Allah. Kakak adik kami. Saudara-saudara kami seakidah, seislam, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan mereka, ya Allah. Mereka yang telah mendahului kami di dalam keimanan, ya Allah. Jangan Kau simpan di dalam hati kami perasaan dengki atas kesuksesan yang telah diraih saudara-saudara kami, ya Allah. Satukan hati kami. Satukan langkah kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa sepenanggungan, ya Allah. Saling menasehati, saling mengayomi, termasuk yang ada di komplek ini, ya Allah. Jadikan kami semuanya bersatu untuk menggapai keridhaan-Mu, ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah,
wala aiban illa satarta, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang terbaring sakit. Berikanlah obat, syifa yang bisa menyembuhkan penyakit saudara-saudara kami, ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami dari penyakit batin dan penyakit lahirnya, ya Allah. Sehingga mereka bisa kembali beribadah seperti kami lakukan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar hari ini semuanya menjadi ilmu yang manfaat bagi kami, ya Allah. Berikan kami rizki yang tayyib, yang halal, yang baik, ya Allah. Dan jadikanlah amalan kami amalan yang diterima di sisimu, ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.